Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iksa, welcome back to Motion Podcast, Muslim Generation Podcast. With me Ahmad Rinovaldi dan our special guest, Ustadz Ihsan Febrian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz hari ini? Insyaallah khair. Khair, Alhamdulillah. Insyaallah. Jadi guys, Ustadz Ihsan ini adalah guru dan tenaga kependidikan yang mengajar di Manice Sambas. Beliau dulu sekolah di Gontor, kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, Alhamdulillah, sekarang beliau mengabdi di Manice. Gimana Ustadz jadi guru di Manice? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sebagai anak muda hari ini, ya, sebagai putra daerah dan diamanahi buat balik ke daerah, buat balik ke Sambas dan Allah yang dimana di Sambas. Bisa berkhidmat, bisa mengabdi di sini menjadi suatu kesyukuran yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk yang lain juga. Alhamdulillah. Nah, Ustadz, kita ini sebagai anak-anak muda nih Ustadz ya, sebagai generasi muda, pasti kita tuh harus berkontribusi Ustadz buat umat, buat lingkungan sekitar kita, buat masyarakat. Tapi sebelum saya masuk situ Ustadz, menurut Ustadz pemuda muslim itu kayak gimana Ustadz sebenarnya? Oke, berbicara tentang anak muda zaman sekarang, berbicara tentang pemuda muslim, siapa sih yang kita mau jadikan role model gitu ya? Saya rasa sudah menjadi paten, sudah menjadi jelas siapa yang kita jadikan role model, siapa yang kita jadikan panutan. Tidak lain dan tidak bukan yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai anak muda melihat Rasulullah di usia yang muda, di umur 25 tahun sudah siap untuk berdakwah, siap menyampaikan kebaikan, bahkan kalau realnya adalah di umur 25 tahun sudah ikut pembebasan perang ya. Yang mana kita tahu pada saat itu perang Badar di dalamnya. Kemudian juga tokoh-tokoh muslim yang lain seperti Muhammad Al-Fatih, kita lihat bagaimana di umur yang sangat muda itu menjadi semangat kita harusnya anak muda hari ini untuk terus bersemangat dan ikut menjadikan tokoh-tokoh muslim ini sebagai role model kita dan menjadikan sebagai contoh untuk spirit anak muda sampai hari ini harusnya. Kemudian juga bagaimana kita melihat di dalam perjalanan tokoh muslim Imam Syafi'i di umurnya yang kalau tidak salah 18 tahun sudah siap untuk berfatwa. Kemudian juga bagaimana Zubair bin Awam mempersiapkan diri dari sejak kecil, bahkan melihat Rasulullah SAW. Saat itu Zubair bin Awam melihat Rasulullah dibully lah bahasanya ya. Dibully. Ketika berdakwah. Pulang ke rumah, Zubair mengambil pedang. Kita kayak lucu gitu ya. Anak sekecil itu gitu ya. Balik ke rumah, ngambil pedang, datang ke kelompok orang-orang Yahudi. Siapa tadi yang ngolok Rasulullah? Anak kecil itu. Anak sekecil itu. Anak sekecil gitu ya. itu. Tapi akhirnya Zubair bin Awam menjadi bodyguardnya Rasulullah itu. Karena dari kecil sudah membela Rasulullah dan akhirnya menjadi orang yang membela Rasulullah sampai akhir hayatnya. Muhammad Al-Fatih dari kecil sudah tahu, punya gambaran gitu ya, ingin membebaskan Konstantinopel. Akhirnya tahu nih apa yang dipersiapkan untuk membebaskan Konstantinopel. Rasulullah dengan segala persiapan, dengan segala yang dimiliki di umur 25 tahun sudah siap dan bahkan sudah ikut
perang Badar, perang yang sangat besar seperti itu. Dan kita punya tokoh-tokoh yang lain kalau berbicara tentang anak muda hari ini. Bahkan tidak luput kita hari ini mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Presiden pertama Indonesia Bapak Insinyur Soekarno ketika berbicara, berikan aku 10 pemuda maka akan aku goncangkan dunia. Itu bukan sekedar kata-kata, itu bukan sekedar omon-omon belaka gitu ya. Tapi begitulah para tokoh dunia melihat generasi muda, melihat anak muda yang ketika berbicara tentang anak muda harusnya berbicara tentang masa depan, berbicara tentang suatu peradaban, berbicara tentang something important untuk diri kita, untuk negara kita, untuk agama, yang itu menjadi semangat. Harusnya hari ini kita sadar sebagai anak muda, kita sangat-sangat harus mengikuti jejak-jejak berikut itu. Kita sebagai anak muda hari ini yang tadi kita melihat tokoh-tokoh dalam Islam, bahkan hal yang paling dekat dengan kita Bapak Presiden Republik Indonesia mengatakan berbicara tentang anak muda, memberikan pesan kepada kita harusnya hari ini anak muda sangat harus mempersiapkan diri untuk masa depan negara, masa depan bangsa, masa depan agama. Balik lagi, berbicara tentang anak muda, berbicara tentang peradaban, berbicara tentang anak muda, berbicara tentang semangat juang yang tinggi. Seperti itu kira-kira. Jadi tadi sudah saya jelaskan, jadi memang kita pemuda itu kalau dari role modelnya memang jihad Ustaz ya, berjuang. Kayak Zubair tadi dia melindungi Rasulullah, Al-Fatih dia ingin membebaskan Konstantinopel. Bahkan tadi Ustaz juga mention Soekarno yang dimana mereka tuh orang-orang anak-anak muda semua membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan gitu. Jadi di zaman sekarang ini Ustaz, kita sebagai pemuda-pemuda yang di zaman yang sudah merdeka ini, kalau tadi Ustaz menyampaikan kita berjihad, kita berjuang. Nah, maka bagaimana kalau pemuda zaman sekarang di zaman yang sudah merdeka ini Ustaz? Kita memang sudah merdeka hari ini, tapi harusnya juga kita merdeka dalam segala hal dan dalam segala belenggu. Baik itu salah satunya adalah merdeka dalam berpikir untuk masa depan. Masa depan untuk diri sendiri dulu deh. Berbicara tentang masa depan untuk ourselves. Gimana kita mempersiapkan diri kita nih. Gimana kita mau merdeka tapi kita tidak bisa memenangkan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Anak muda, anak madrasah, santri, siswa hari ini harus merdeka dulu sama dirinya. Gimana keluar dari zona nyaman, gimana berani untuk mencoba hal-hal yang baru, mencoba something yang menantang dan mengarahkan kepada masa depan yang cerah, masa depan yang baik. Jangan sampai kita berbicara tentang kemerdekaan di luar sana secara luas, tetapi kita belum merdeka dari diri kita sendiri. Kita tidak usah jauh-jauh deh melihat siapa sih musuh kita hari ini. Yourself, diri kita sendiri ini musuhnya tuh ada di dalam diri kita. Untuk malas, siapa musuhnya? Ada di dalam diri kita sendiri. Ihsan, musuhnya ihsan itu adalah ihsan yang satunya. Dani, musuhmu adalah Dani yang satunya. Betul kan? Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, ayo kita berbicara tentang hal yang lebih luas. Yang pertama, khususnya untuk kami pribadi, untuk kita pribadi dan untuk anak-anak, teman-teman semuanya, anak-anak muda hari ini, ayo dong kita merdeka dari kemalasan, merdeka keluar dari zona nyaman kita. Anak muda hari ini, Gen Z, jangan deh strawberry banget, jangan deh punya mental yang lemes banget gitu ya. Let's strong,
Ayo dong kita bangkit. Ini stigma. Malu dong kita ngelihat anak-anak melihat pemuda-pemuda zaman dulu. Kita lihat Al-Fatih, lihat Imam Syafi'i di umur yang sangat muda belasan tahun, 22 tahun itu sudah bagaimana menaklukkan sesuatu yang besar. Di umur 18 tahun sudah siap berfatwa. Hari ini kita 18 tahun diputusin Diputusin pacar. galau gitu kan. Apa ini gitu loh. Hey, Beda. ayo dong, come on, bangkit dong gitu. Jatuh sekali. Iya, itu yang menjadi kegundahan ya di dalam kami pribadi melihat anak muda hari ini. Ayo dong, jangan strawberry banget, let's strong guys, ayo bangun. Ayo anak muda. Iya. Bahkan di Indonesia ada Sumpah Pemuda kan. Ya ada Sumpah Pemuda. Itu kan menjadi tanda bahwasanya anak muda tuh punya energi yang kuat. Anak muda tuh punya positif vibes, positif energi yang tinggi loh. Tapi masa semakin sekarang mau sampai kapan? Mungkin oke, permasalahannya mungkin berbeda ya. Permasalahan dulu anak muda pulang sekolah tawuran gitu ya. Tapi zaman sekarang oke nggak ada tawuran, tapi come on kita lihat dong, jangan terlalu lemah mentalnya. Ketika ditegur kamu nggak terima, itu kan anak muda seperti apa? Hai kamu, ayo bangun dong. Sadarilah sudah. Ini buat kita semuanya sih, khususnya buat kami pribadi. Ketika berbicara seperti ini, reminder buat kita, buat saya lah. Oke, gitu. Oke, tadi kita kan ada ngobrol-ngobrol sedikit juga Ustadz. Nah, jadi tadi itu Ustadz Isan tuh ada ngomong, itu cerita kalau dulu itu ketika masa-masa kuliah, Ustadz itu banyak juga aktif gitu di apa itu lembaga masjid apa Ustadz gimana? Oke, saya luruskan ya. Oke. Balik lagi, kita semuanya melewati masa COVID yang itu kita harus stay di rumah, tapi kami pribadi punya kegundahan dalam hati ketika masa COVID itu. Masa kita mahasiswa nih, kita anak muda nih, masa kita di rumah aja? Beneran nih, di rumah aja. Itu sudah stay di rumah selama 1 tahun lebih. Akhirnya izin ke orang tua berkali-kali untuk keluar ya, karena kami ingat ketika dulu belajar ada istilah safir tajid iwadon aman tufariku. Kalau kita mau berbeda, kalau kita mau improve, ayo safir, keluar dari rumah, keluar dari zona nyaman kita, harus gerak gitu ya. Kemudian akhirnya diizinkan dan sampailah di perjalanan ketemu dengan sebuah masjid. Jadi perjalanan ini alhamdulillah Allah tuntun dari rumah sampai ke masjid atas izin orang tua, atas izin Allah untuk sampai ke masjid itu. Niatnya untuk belajar. Karena masa Covid kita merasa masa anak muda di rumah aja, masa anak muda diam, masa anak muda gini-gini aja. Akhirnya kita mencari sesuatu apa yang bisa kita kerjakan yang bisa menjadi sesuatu lah di dalam diri kita. Alhamdulillah qadarullah bertemu dengan suatu masjid dan bertemu dengan guru-guru di dalamnya, ingin belajar agama. Pas itu sebenarnya ingin belajar tahsin, tapi qadarullah ustadznya masih belum bisa membuka kelas offline, tapi dipertemukan dengan seorang guru yang ada di masjid. Beliau pertama kali ngasih tugas itu bukan langsung jadi imam, muazin, langsung pegang program ini program itu, enggak. Tapi hal pertama yang beliau kasih adalah, Ihsan, kamu tugasmu besok adalah bersihkan kamar mandi.
Kamar mandi. Kamar mandi. Jauh-jauh datang dari Sambas, dari Kalimantan ke Pulau Jawa, disuruh bersihin kamar mandi. Berpikir keras dong. Ini gue jauh-jauh datang dari Kalbar, dari Sambas, datang ke sini disuruh bersihin Kamar mandi. mandi doang. Berapa hari? Oke, kita ikut bersihin kamar mandi, bersihin tempat wudhu yang di situ ada kerak-kerak kotoran, Ya, ya. nyikatin kamar mandi. Kita tahu kan, kamar mandi, tempat wudhu ini tempat kita. Oke, kamar mandi ini tempat kita membuang air kecil, buang air besar, gitu ya. Setiap hari artinya bertemu dengan kotoran. Lantas kalau sudah setiap hari yang kita ketemu ini dengan kotoran, di mana letak kita mau sombong? Maknanya adalah ibrah yang bisa diambil, beliau sebenarnya pengen mengajarkan membersihkan hati. Oke, bersihkan dulu nih hatinya nih. Ketika masuk dunia masjid, masuk dunia dakwah lah ya. Ya. Yang pertama kita bersihkan adalah hatinya. Dari situ sangat memberikan makna yang dalam ketika kita belajar harus membersihkan hati dulu. Ketika ingin berbuat sesuatu harus membersihkan hati dulu. Biar kita tidak merasa. Kadang sekarang kita merasa satu-satunya. Padahal cuman salah satu. Salah satunya. Ya, itu yang menjadi penyakitnya. Akhirnya belajar di masjid. Bahasa sekarangnya belajar menjadi marbot masjid lah ya. Marbot masjid. Belajar menjadi orang yang ngurusin masjid. Alhamdulillah kita punya visi bagaimana mengeluarkan pandangan masyarakat terhadap orang yang ngurusin masjid. Sebenarnya orang yang ngurusin masjid ini keren loh. Anak muda yang mau balik ke masjid ini keren loh. Dan anak muda kalau sudah punya semangat, anak muda udah menguruskan sesuatu secara serius, insya Allah punya hasil yang juga bisa kita lihat. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang hari ini mengerjakan kejahatan. Mereka mengerjakannya secara profesional. Kita anak muda harusnya pun menguruskan kebaikan, menguruskan amal soleh ini secara serius juga. Profesional juga. Secara profesional juga. Saya itu ada nemu juga fenomena gini Ustaz. Anak-anak muda, mereka tuh pikir, oh ayo kita hidupkan masjid. Tapi apa ketika di masjid itu aktivitas yang mereka lakukan tuh malah main juga Ustaz. Misalnya main HP juga. Itu katanya sebagai langkah awal. Tapi kalau ujung-ujungnya main HP juga di masjid itu. Kita punya target ya. Dalam masjid ini kan punya kualifikasi beda-beda lah gitu ya. Ada yang kita kenal sebagai yang biasa kita lihat masjid kampung, masjid yang ada di desa-desa, ada juga masjid musafir, biasanya di rest area, di tempat orang lalu lalang. Itu ada masjid sekolah, ada masjid macam-macam lah ya. Itu setiap masjid punya fungsinya masing-masing. Intinya ketika kita ingin berbicara tentang masjid, hal ataupun kewajiban kita adalah bagaimana kita berpikir untuk memakmurkan masjid ini. Apa yang kita kerjakan dalam masjid harusnya itu hari ini menjadi prioritas kita, bukan menjadi second choice. Hari ini kita mengurusin masjid itu di sisa-sisa tenaga kita. Siang kita bekerja, malam udah capek balik ke rumah, harusnya istirahat, lihat WA grup komplek, lihat WA grup kampung, ada rapat nih ngurusin masjid. Akhirnya datang kita ke situ, tapi tenaga kita udah sisa. Kalau sempat-sempat aja. Kalau sempat juga. Tetapi harusnya ada orang yang mau ngurusin masjid ini secara serius. Bukan tenaga sisa, tetapi tenaga yang memang kita peruntukkan untuk mengurusin rumahnya Allah loh ini.
Jangan sampai kita kalah sama, mohon maaf, hotel. Hotel itu orang-orangnya pasti sudah profesional. Dia bahkan Sorry to say, kita datang ke hotel itu disambut, selamat datang Iya. Bapak, selamat datang Ibu. di masjid ada ya gitu ya. Di masjid. Coba Welcome, dilihat. kiat kaki, welcome. Keset kaki aja welcome, masa marbotnya nggak welcome? Kalah dong kita. Iya ya. Tapi yang menjadi poin adalah jangan sampai kita kalah dengan hotel misalkan ya, dengan mall, ataupun bahkan di tempat-tempat yang tadi saya bilang tempat maksiat, orang-orang lah ya, datang ke bar, datang ke klub, disambut, selamat datang Bapak, selamat datang Ibu, selamat datang Mbak, Mas, ada yang bisa dibantu. Itu kan kita tidak temukan di masjid. Iya. Mungkin menjadi reason orang-orang untuk tidak mau ke masjid dan tidak betah ke masjid bahkan. Karena Kenapa dia tidak betah? Siapa marbotnya kita datang di situ tidak disambut, tidak welcome. Bahkan kalau kita datang agak akhiran misalkan ya, pernah lagi di safar terus kita datang ke masjid, masjidnya udah mau dikunci. Ini masjid bos, bukan rumah pribadi. Ketika pembangunan kita minta-minta di jalan misalkan, kita tempel spanduk, ditempel mau transfer ke sini, sekali masjidnya udah jadi, masjidnya dikunci. Bukan rumah pribadi ini. Rasanya untuk umat itu dibuka untuk umat. Saya pernah ditanya sama seseorang, pernah nggak ya Rasulullah nyontohin untuk bakar masjid? Pernah. Kok bisa? Kok bisa Rasulullah menghancurkan masjid? Jadi ceritanya adalah ketika Rasulullah ketika hijrah, membangun masjid, dibangunlah masjidnya Rasulullah. Kemudian ada segolongan orang lain membangun masjid juga, tapi tujuannya untuk menandingi masjid yang Rasulullah bangun. Ada itu. Masjid yang Rasulullah bangun kita kenal dengan masjid usisa ala taqwa. Masjid itulah yang kita jadikan contoh, masjid itulah yang kita jadikan panutan. Segala kegiatan, aktivitas, kemakmurannya kita lihat dengan masjid yang usisa ala taqwa. Tetapi masjid yang tadi dihancurkan adalah masjid Diror. Itu di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Bagaimana Rasulullah memerintahkan untuk menghancurkan masjid itu? Karena masjid itu ada bukan untuk usisa ala taqwa, bukan untuk menyatukan umat, bukan untuk mempersatukan masyarakat, tapi malah untuk tafriqon bainahum, untuk memecah, untuk melakukan adu domba, ujaran kebencian di dalamnya, memecah belah umat. Itu yang tidak diinginkan sama Rasulullah. Itulah sejarah. Ketika saya ditanya, ada itu ceritanya di dalam Al-Quran. Dan itu real. Ada masjid usisa ala taqwa, masjid Diror. Nah, silakan cek masjid kita hari ini. Masjid kita udah usisa ala taqwa atau masjid Diror. Itu dia. Tapi insya Allah mudah-mudahan hari ini masjid-masjid usisa ala taqwa. Sudah banyak juga masjid-masjid yang sangat berkembang dengan program-program anak muda yang mau ke masjid. Itu sudah keren. Anak muda mau ngurusin masjid keren. Oke Ustadz, kita back ke cerita Ustadz yang waktu Ustadz ngurus masjid di Tanah Jawa itu waktu Ustadz. Kan kayaknya itu agak beda ya daripada masjid-masjid yang saya sering temukan di entah tempat saya atau di mana, kayaknya masjidnya agak beda-beda. Mungkin Ustadz bisa ceritakan ke teman-teman gimana tuh masjidnya, program-programnya apa? Agak beda ya tadi bahasa Tanah Jawa ini. maksudnya itu kayak apa? Kayak kalau masjid-masjid itu kan datang sholat, alhamdulillah kalau ada pengajian. Tapi kayaknya tadi cerita Ustadz menarik gitu. Kita berbicara tentang masjid, tentang kemakmuran masjid, pasti di dalamnya untuk memakmurkan masjid itu ada program. Kita melihat zaman sekarang dengan kemajuan yang kita harus ambil posisi baiknya. Media, internet, Instagram, YouTube, itu harus kita manfaatkan. Jangan sampai kita kalah postingan di TikTok dengan jumlah postingan yang kurang baik.
Artinya kita yang bergerak di dalam masjid, kita bergerak di dalam dunia dakwah, di dalam dunia pendidikan. Ayo dong kita sama-sama bergerak buat konten tentang kebaikan, buat konten tentang masjid, tentang amal soleh. Masjid, untuk memakmurkan masjid itu harus punya program. Ingat, masjid bukan cuman tempat sholat 5 waktu saja. Tuh, ingat tuh. Tapi masjid punya kebermanfaatan yang sangat luas. Harusnya masjid-masjid hari ini sudah berbicara tentang peradaban. Masjid hari ini sudah berbicara tentang ekonomi umat. Masjid hari ini berbicara tentang pendidikan masa depan anak muda, pendidikan masyarakat sekitar. Jangan sampai masjid hanya berbicara menaruh uang, menaruh kas, bagaimana membangun menara. Tetapi kita tidak memikirkan bagaimana masyarakat di sekitar masjid, sekolahnya, bagaimana ekonominya. Jangan sampai menaranya menjulang tapi dapurnya tidak berasap. Masjidnya mentereng, pendidikannya tidak terbantu, pendidikannya tertinggal. Seperti itu. Jadi berbicara tentang program masjid, anak muda kasih program, anak muda kasih kesempatan untuk balik ke masjid. Mohon izin senior-senior, sepuh-sepuh, kasih dong kesempatan buat anak muda ngurusin masjid. Itu itu anak-anak muda semua emang. Anak-anak muda. Kita ada senior-senior, orang-orang tua, tapi sebagai kontrol kita anak muda hari ini, sebagai penasehat, sebagai pemberi masukan, kita anak muda sebagai eksekutor di lapangan, kita sebagai yang punya makernya lah ya, kita bergerak untuk masjid ini, kita berbicara tentang kemakmuran masjid, berbicara tentang program masjid, kita punya ranah masing-masing. Anak muda bergeraklah di bidangnya tanpa kita menomorduakan senior-senior, tanpa kita menomorduakan orang-orang tua. Orang tua kita sebagai penasehat, sebagai kontrol kita anak muda hari ini. Mungkin kita anak muda masih kurang pengalaman, kita butuh tetap, orang tua butuh senior untuk yang menegur kita. Anak madrasah, santri-santri, siapkan diri kita dari sekarang untuk pulang ke masyarakat, kita terjun ke masyarakat. Jadi apa? Jadi marbot masjid. Jadi orang yang mau ngurusin masjid. Orang yang ngurusin masjid itu keren. Orang anak muda yang ngurusin masjid itu keren. Jangan sampai kita sendiri sebagai anak muda hari ini yang tidak mau ngurusin masjid. Kita sendiri anak muda hari ini yang tidak mau ikut andil dalam program-program amal soleh. Takutnya kita tidak mau amal soleh, yang kita kerjakan adalah amal salah. Amal salah. Memang tadi Ustadz mention dari awal juga, kita tuh sebagai anak muda tuh harus semangat untuk berjuang, membantu umat, membantu masyarakat. Kita sebagai anak muda tuh jangan yang mentalnya kerupuk, jangan yang mentalnya strawberry banget. Jangan strawberry banget. Jangan Gen Z banget. Jangan terlalu Gen Z. Itu stigma Gen Z itu gimana caranya kita harus ubah gitu. Gimana stigma Gen Z tadi yang katanya strawberry lemah harus jadi baja, harus jadi kuat. Karena masa depan bangsa, masa depan agama itu di tangan anak-anak muda sekarang. Kalau anak mudanya lembek, gimana masa depan bangsa kita? Gimana masa depan umat-umat kita? Cemas dong. Cemas. Indonesia cemas, bukan Indonesia emas jadinya. Bukan saya yang bilang ya. Astagfirullah. Kan itu sedang mancing. Nah, kemudian gelap juga. Aduh, jangan situ lah. Ini juga atau kabur juga. Kabur boleh, Ustaz. Tapi kembali lagi, kita kabur itu untuk memperkuat dan mempersiapkan diri. Kembali untuk memperbaiki yang sudah ada. Gitu, Ustaz.
Oke, mungkin ada quotes atau kata-kata dari Ustadz nih untuk anak-anak muda yang ada di sana-sana. Oke, dari apa yang kita sampaikan adalah tentang anak muda, tentang semangat, tentang kembali ke masjid, gimana agama, gimana Al-Quran memberikan kisah yang harusnya bisa kita ambil hikmah, kita ambil ibrah, khususnya ketika berbicara tentang anak muda di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Innahu fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Di dalam ayat itu disampaikan bahwasanya anak muda akan ditambah hidayah kepada mereka yang beriman. Ditambah loh, ini hidayahnya kepada anak-anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda yang mau ngurusin agamanya Allah, yang mau ngurusin rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anak muda hari ini, kita tidak hanya bergerak sendirian, tetapi bergeraknya anak muda hari ini banyak yang mensupport kok, banyak yang mendukung kok. Anak muda hari ini, Gen Z hari ini harus bisa mengarahkan moodnya ke mood yang lebih baik, mengarahkan semangatnya ke semangat yang lebih baik. Masih banyak nilai-nilai positif yang ada di Gen Z, masih banyak semangat spirit yang ada pada anak muda hari ini, dan itu tinggal kita mengarahkan ke mana? Ke kebaikan kah? Ke amal soleh kah? Atau ke amal salah? Untuk kita semuanya, tangan kita hari ini mungkin pernah kita gunakan untuk berbuat salah, tetapi tangan ini juga yang kita gunakan untuk berdoa, meminta ampun kepada Allah, untuk kita menjadi orang yang soleh. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Thank you. Terima kasih Ustadz Ihsan yang sudah mengisi acara kita pada hari ini. Nah, jadi ayo Gen Z, anak-anak muda, kita bangun, kita makmurkan masjid, kita bangun lagi umat kita menjadi lebih baik. This is Motion Podcast, Muslim Generation Podcast. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.